selamat pagi Bu Tuti. Jadi baik, nanti kita akan melakukan observasi ya Ibu Najila. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Najila yang sudi untuk melakukan observasi untuk tugas saya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sebelum nanti kita melakukan observasi. Boleh kita mulai Bu? Boleh, silakan Bu. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran Ibu nanti di kelas itu apa? Oke, untuk tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini itu ada 2. Yang pertama yaitu mengolah data hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. Dan kemudian yang kedua adalah menuliskan hasil pengukuran sesuai dengan aturan notasi ilmiah. Oke. Nah, jadi area pengembangan yang nanti hendak Ibu capai di kelas nanti itu apa ya Ibu? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai tentunya yang pertama adalah keaktifan siswa, yaitu meningkatkan interaksi dengan siswa. Kemudian setelah interaksi itu meningkat, tentu saja yang saya harapkan adalah daya tangkap siswa terhadap materi itu juga meningkat sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Oke, baik. Nah, itu tadi tujuan dan pengembangan yang hendak Ibu capai. Jadi, kalau untuk strategi nih yang udah Ibu persiapkan dan Ibu rencanakan itu seperti apa untuk pelaksanaan di dalam kelas nanti? Nah, oke. Kalau untuk strateginya sendiri, saya mengacu kepada model yang saya gunakan, yaitu model PBL, tetapi dia terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis STAR, yaitu situation, task, action, dan result. Nah, terus untuk strateginya itu tadi mengikut dengan yang STAR tadi, yaitu pertama melihat situasi bagaimana, kemudian itu memberikan latihan atau tasknya, kemudian ada actionnya atau tindak lanjut lah atau pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah resultnya. Luar biasa sekali ya Bu yang strategi yang udah Ibu persiapkan untuk di kelas nanti, dan saya doakan nih nanti dalam pelaksanaan di kelas berjalan sesuai dengan perencanaan yang udah telah Ibu rancang. Baik, boleh kita mulai Ibu untuk melakukan observasi? Oke, silakan Bu. Sampai ketemu di kelas nanti ya Ibu. Iya.
kegiatan observasi kemarin ya Ibu Najila. Nah, jadi di sini saya ingin ada percakapan kecil nih Ibu Najila. Bisa saya ada waktunya? Boleh Bu. Nah, jadi bagaimana nih perasaan Ibu Najila waktu kemarin kegiatan observasi? Perasaannya jujur agak grogi ya Bu sedikit, karena kan biasanya kalau kita ngajar di kelas ya udah hanya ada kita dan siswa, tapi kemarin itu ada ibu, terus ada kamera, jadi agak grogi dulu dikit aja tapi. Nah, jadi apakah kemarin itu pada saat kegiatan pembelajaran yang waktu saya observasi kemarin, apakah Ibu memiliki kendala nih dalam pelaksanaannya? Ada Bu, kendalanya terutama yang paling terasa itu ini ya Bu, soal mempersiapkan untuk belajar sih, kayak kita nyiapkan alatnya, kemudian kayak menyesuaikan materi yang mau kita bawa itu sama, kan kita udah tahu nih karakter anak di kelas itu gimana, menyesuaikan sama itunya, sama kemampuan awal anaknya juga itu sih. Berarti kegiatan sebelum pelaksanaan kendalanya. Kalau kegiatan pada saat pembelajarannya ada tidak ya? Kegiatan pada saat pembelajaran mungkin ini sih Bu, kan kemampuan anak agak rata tuh Bu di kelas, jadi saya ada bawa game word wall. Nah, membimbing mereka nih supaya semuanya bisa dapat dan merasakan serunya pembelajaran pakai word wall itu sih Bu. Paling itu lah. Jadi karena pemahaman anak ini tadi ya dari media yang Ibu bawa tadi pada saat observasi ini. Jadi kira-kira penyebab dari permasalahan itu apa ya? Penyebab dari permasalahannya mungkin ini ya itu tadi kemampuan awal anak berbeda kan. Terus kan word yang saya pakai itu dia pakai teknologi kan Bu, yang seharusnya siswa itu harus punya handphone gadget masing-masing untuk memainkan game itu. Tapi kan kita nggak bisa paksakan anak semua harus punya, harus terpenuhi lah semuanya gitu kan Bu. Jadi ya udah ada beberapa yang punya dan bisa mendukung untuk pakai itu, jadi saya lepaskan, saya biarkan mereka pakai. Tapi bagi yang nggak punya handphone, yang nggak bawa handphone itu, sama-sama kami mainkan game itu pakai InFocus ke kampus. Jadi itulah permasalahannya. Jadi selain dari kemampuan anak, adanya keterbatasan gadget siswa itu sendiri ya. Nah, jadi menurut Ibu nih kira-kira skala ideal pembelajaran Ibu kemarin itu dari, kalau misalnya Ibu nilai tingkat keberhasilannya itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira udah di skala berapa ini? Nah, kalau ditanya skalanya mungkin bisa saya lihat dari tingkat ini ya Bu ya, keberhasilan pembelajaran itu sendiri tercapai atau enggak. Karena kan di akhir ada saya buat juga kuis gitu kan, dan ternyata memang banyak siswa yang bisa menjawab kuis itu. Berarti kan alhamdulillah, berarti skalanya mungkin bisa dikatakan 8 ya. Alhamdulillah udah besar itu Bu, udah sangat baik dan sangat bagus itu kalau udah skala 8. Ya jadi berarti ada, kalau misalnya kita nilai ini kan skala sempurnanya skala 10 ya, tadi Ibu nilai skala 8. Menurut Ibu kekurangan Ibu tadi tuh permasalahannya apa? Sehingga Ibu menilai tidak pada posisi skala 10. Ini sih kekurangannya saya itu apa ya Bu ya? Mungkin inilah saya kurang tepat sasaran gitu loh Bu, mengajarkan materi itu, karena kan materi saya kemarin tentang angka penting dan notasi ilmiah kan Bu. Nah, untuk menentukan angka penting itu sendiri, siswa harus punya basic dari SD lah, dibilang perkalian dan pembagian dan operasi matematikanya gitu kan Bu. Nah, kekurangan saya kemarin, saya nggak memastikan dulu mereka itu memang benar-benar udah tuntas di pembahasan itu, maksudnya udah tuntas atau belum tentang perkalian, tentang operasi matematikanya itu udah tuntas atau belum. Saya nggak memastikan itu Bu. Saya ngerasa oh ya udah SMA berarti semuanya udah bisa perkalian dan pembagian, jadi saya langsung aja masuk ke materi itu sih Bu. Jadi ternyata nggak bisa dipukul rata. Ternyata memang siswa itu ada yang udah lancar, ada yang masih terbata-bata juga. Jadi
Jadi menurut Ibu sendiri itu solusinya itu bagaimana? Solusinya seharusnya dari awal saya memang melakukan diagnostik dulu ya Bu, biar saya tahu nih memang siswa ini bisa dibawa materi ini atau enggak. Terus kalau memang belum bisa dibawa langsung ke materi angka pentingnya, saya bisa tarik mundur dulu, mungkin akan dibahas sekilas. Bentuknya menyiapkan menyiapkan pengetahuan awal untuk masuk ke materi itu. Berarti asesmen diagnostik itu penting di awal ya? Penting. Nah, jadi untuk kedepannya nih Ibu, untuk kedepannya metode yang Ibu gunakan itu apa? Metode yang saya gunakan kemarin itu STAR, Bu. Kira-kira nih ada tidak metode lain yang bisa Ibu gunakan untuk bisa mengurangi tadi pemahaman mereka yang tidak merata? Kalau metode yang ingin saya coba lagi, paling metode tergantung ininya sih Bu ya, tergantung materinya. Kalau kemarin itu kebetulan bisa dipakai metode STAR, kita analisis situasinya dulu, kemudian dikasih tugas, baru dikasih tindakan, sama kita dapat hasilnya. Nah kalau kedepannya mungkin saya sesuaikan juga Bu sama materi yang akan saya bawakan. Kalau masih bisa pakai STAR, saya pakai STAR, tapi kalau enggak mungkin saya ganti. Saya pengen coba pakai metode berdiferensiasi biar kena ke semua sasaran. Bagus itu. Jadi bisa pemahaman siswa bisa kita merata ya dengan metode yang Ibu akan pergunakan. Jadi kira-kira nih dari permasalahan-permasalahan yang Ibu sampaikan, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Rencana tindak lanjutnya bergerak dari kesalahan saya tadi lah yang tidak melakukan diagnostik di awal. Maka kedepannya saya akan coba diagnostik dulu siswa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian setelah itu menyesuaikan juga media yang akan saya gunakan dengan kemampuan siswanya. Jadi nggak menuruti yang saya mau aja, tapi disesuaikan juga dengan kemampuan di kelasnya. Kemudian habis itu memilih metode yang cocok untuk masing-masing materinya. Berubah Ya biar siswa tidak bosan ya. Ya baik sekali ya Bu ya. Nah jadi kira-kira dari rencana itu Ibu membutuhkan waktu berapa lama nih untuk aksi selanjutnya? Untuk ini kayaknya sekitar 1 atau 2 minggu lah. Ya. Mungkin dalam waktu dekat ya, karena kita bentar lagi mau ujian mengejar materi juga ini Bu. Berarti minggu depan lah berarti ya Bu ya. Sekitar selanjutnya. Nah, ya baik Bu, jadi Ibu udah mau nanti melakukan tindak lanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kira-kira nih Bu, komitmen apa nih yang Ibu rasa memang nanti bisa menjaga konsistensi Ibu dalam melakukan perencanaan tadi? Kalau komitmennya saya yang tetap mau saya pertahankan itu adalah pembelajaran di kelas itu harus interaktif Bu. Kayak tadi saya menggunakan media, metode dan segala macam, tujuannya itu memang untuk membangun kegiatan pembelajaran yang interaktif. Jadi seluruh siswa itu memang harus terlibat dalam pembelajaran. Jadi nggak hanya 1-2 orang siswa atau siswa-siswa tertentu saja, tapi semua siswa memang harus terlibat. Itu sih yang harus saya pertahankan. Berarti semua siswa tuh Ibu mau di kelas tuh harus aktif ya. Baik. Jadi kira-kira ini untuk melaksanakan rencana Ibu tadi, kira-kira dukungan yang seperti apa yang Ibu butuhkan? Dukungan yang dibutuhkan tentunya pertama saya ingin mendapat dukungan dari rekan-rekan guru lainnya untuk bisa saling sharing gitu, bagaimana pengalaman mereka, terus mungkin ada metode atau media-media yang saya belum tahu, saling sharing lah gitu. Kemudian habis itu juga saya berharap ada dukungan untuk memenuhi kekurangan fasilitas yang tadi, kalau misalnya siswa nggak bisa bawa handphone, ada dukungan dari sekolah apa gitu pokoknya untuk mengcover kayak gitu. Jadi itu dukungan yang Ibu harapkan lah ya, agar rencana tindak lanjut Ibu nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu, ya berarti kita ini sekarang di penghujung percakapan. Jadi gimana nih perasaan Ibu Najila selama percakapan ini? Perasaannya
Ya, awalnya saya grogi sih Bu karena diwawancara gini kan. Tapi setelah berbicara gini, ngobrol gini, saya senang bisa mengutarakan isi hati saya kemarin. Keluarlah semua Iya, ya. gimana yang saya rasakan kemarin di kelas. Jarang juga ditanya-tanya Bu. Jadi ya udah, saya rasa senang dan lega. Berarti ada tidak solusi yang kita temukan dari percakapan ini? Ada Bu. Kayak yang tadi itu dukungan. Selama ini saya nggak memikirkan sih dukungan apa yang saya perlukan. Oh ternyata setelah Ibu tanya, oh berarti memang saya butuh dukungan dari pihak-pihak lain yang bisa dari saya sendiri. Berarti alhamdulillah ya Ibu ya, berarti percakapan hari ini berjalan dengan baik. Ibu tadi sudah mengutarakan kekurangan-kekurangan dan Ibu tadi juga mengutarakan rencana untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Najila atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Najila yang sudah mau bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan tugas saya ini. Terima kasih Ibu Najila, semoga kedepannya rencana aksi tindak lanjutnya itu berjalan lebih baik lagi dari kegiatan observasi kemarin. Saya tunggu kegiatan selanjutnya. Oke, selamat pagi Ibu Siti. Selamat. Oke, saya selaku observer ada memberikan pertanyaan terkait dengan hal yang pertama, yakni apa indikator keberhasilan dari diskusi coaching kali ini? Indikator keberhasilan kali ini karena tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif ya Bu ya, mendengarkan dengan aktif, baru di-present saya juga, jadi saya bisa menemukan potensi-potensi diri dari coach saya sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi dari kemampuan mendengarkan aktif kemudian presentnya, maka kita bisa menemukan potensi yang ada kepada coaching. Yang kedua, yakni kompetensi apa lagi yang mungkin akan Ibu kembangkan terkait dari selain mendengarkan aktif tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu ya, itu kompetensi yang memang belum saya miliki sepenuhnya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena memang pertanyaan berbobot ini adalah kompetensi yang penting sehingga coach saya mampu lebih dalam menggali potensi dirinya sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dicapai ya. Iya. Selain mendengarkan aktif tadi, kemudian presentasinya dan temunya, dan kompetensi ketiga yakni membuat pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan. Iya. Dari pertanyaan berbobot itu akan menggali kemampuan pada si coaching sehingga bisa menemukan solusi-solusi yang dihadapi ketika melakukan observasi tersebut. Jadi percakapan kita sudah selesai di sini. Mudah-mudahan bisa mengembangkan potensinya sebagai coach yang handal. Amin. Oke, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.